Yes. Puji Tuhan ya kakak ya. Puji Tuhan, Tetap Kakak. kabarnya anak-anak kita luar biasa. Walaupun kita masih seperti biasa kak ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Iya. Hari ini kita mau langsung menyanyi kak. Langsung aja Kak. Langsung aja kita menyanyi ya. Iya, anak-anak di rumah kita siapkan hati kita karena kita akan mau ibadah. Kita ajak berdiri Kakak ya. Iya, anak-anak kita bangkit berdiri karena kita mau masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Jadi kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian kakak. Ku masuk ruang Maha Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang ketujuh dan maksudnya. Hukum Taurat ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang tak berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kali ini akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak wilayah Wilayah 6 berkolaborasi dengan Guru-guru guru-guru sekolah sekolah minggu melalui video berikut ini.
Doa pengampunan dosa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, sama-sama mengucapkan, Dan alhamdulillah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan untuk minggu ini yaitu dari Lukas 10 ayat 27. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Roh 4 melalui video berikut ini. Lukas 10 ayat 27. Jadi dialusi masongonon, ikon dia hakolongi kode Tuhan debatami, sian nasa ate-ate, sian nasa todim, sian nasa gogom, sian nasa roham, jala dongan mi songon dirim. Jadi dialusi masongonon ikon dihaholongi hodo Tuhan dewatami. Sian nasa ate-atem, sian nasa tondim, sian nasa gogom, dohot sian nasa roham. Jala dongan mi songon dirim. Jadi dialusi masongonon ikon dihaholongi hodo Tuhan dewatami. Sian nasa ate-atem, sian nasa tondim, sian nasa gogom, dohot sian nasa roham. Jala dengan mi songon dirim. Jadi dialusi masongonon ikon dihaholongi odo Tuhan dibatami. Sian nasa ate-ate, sian nasa tondim, sian nasa gugum, dohot sian nasa roham. Jadi doa songon dirim. Jadi dialusi masongon on ingkon dihaholongi hodo Tuhan debatami. Sian nasa ate-ate, sian nasa tondim, sian nasa gogom, dohot sian nasa roham. Jalat dongani songon dirim. Jadi dialusi masongon on ikon dihaholongi hodo Tuhan debatami. Sian nasa ate-atem, sian nasa tondim, sian nasa gogom, dohot sian nasa roham. Jala dongan mi songon dirin. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Jemaat 178. Karena kasihnya padaku. Yesus datang ke
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Pengumuman kita kakak yang pertama. Ya, pengumuman kita yang pertama seperti biasa Kak ya, untuk adik-adik kita yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Februari hari ini. Ada satu orang teman kita, adik kita, Gabriel Silaban. Ya, kita guru sekolah Siapa minggu. tahu kakak ada yang nggak ada. Oh iya, siapa tahu yang ada kita catat satu orang ya kakak ya. Tapi mungkin ada yang berulang tahun juga yang tidak kami sebutkan, yang kakak tidak sebutkan. Kita Tetap mendoakan semoga tetap panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Pengumuman yang kedua, seperti biasa juga kakak, ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini untuk Horong 1 terambil dari Yesaya 50 tolu ayat 6. Yesaya 50 tolu ayat 6. Jangan lupa kirim videonya ke Horong WA Horong 1 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Sekali lagi Yesaya 50 tolu ayat 6. Berikutnya kakak. Yang berikutnya kami kakak-kakak sekolah minggu tetap mengingatkan adik-adik untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ada 5M kakak ya. Yang pertama kakak. itu mencuci tangan serajin mungkin ya kalian sebisa mungkin. Memakai sabun kakak ya. Memakai sabun di air, dicuci di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Iya. Yang ketiga apa kakak? Menjaga jarak. Ya, jaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Di mana ada keramaian jangan didatangi. Dijauhi aja ya, dihindari. Usah didatangi. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat kita nggak usah keluar. Nggak usah pergi jalan-jalan dulu ya. Iya, nggak usah ke mall dulu kakak ya. Nggak usah. Karena mall itu nggak pergi itu kak ya. Tetap aja di situ mallnya ya. Iya. Ya itu aja pengumuman kita kakak ya. Jangan lupa kakak makan makanan. Oh iya, tetap makan bersih dan istirahat yang cukup itu penting sekali ya. Jangan lupa karena nggak sekolah jangan kelamaan main game, main HP ya, betul sekali karena itu juga akan mengganggu. Karena banyak laporan dari orang tua ya, karena sekolahnya dari rumah pakai apa Zoom, pakai Meet apa semua akhirnya HP di tangan terus, jadi lupa waktu main HP terus sampai tengah malam pun tetap main HP. Akhirnya paginya tidak konsentrasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah ya. Karena kalau kebanyakan juga kakak pakai HP, radiasinya tidak bagus untuk kesehatan ya. Iya, itu aja kakak ya. Jangan lupa berserah diri kepada Tuhan, itu yang penting. Iya. Nah, sekarang kita angkat satu pujian lagi kakak. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 31. Mungkinkah aku pun serta? Mungkinkah
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan berkat yang melimpah yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Dan juga Tuhan, pada hari Minggu yang berbahagia ini, Tuhan boleh berkati kami untuk bersama-sama beribadah bersama keluarga kami ya Tuhan, sekalipun masih dalam beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami, memberikan semangat dan sukacita. Bila mana ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah Tuhan dalam hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya, sehingga kami Tuhan layak disebut menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, pasti ada sukacita. Amin. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Ya, pasti adik-adik di rumah sudah harum, sudah mandi, sudah sarapan juga ya. Berarti sudah semangat ini mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing ya. Adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, kita buka Alkitab kita, cerita Alkitab kita untuk minggu hari ini, yakni terambil dari Yesaya pasal 53, dimulai dari ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-7. Inang ulangi, Yesaya 53 dimulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Inang akan baca, adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di rumah ya. Demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Iya, sampai ayat 7 ya firman Tuhan pada hari Minggu ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, minggu ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan tentang nubuatan Yesaya, tentang juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh manusia. Nah, ini sudah terjadi dan sudah kita melihat karya terbesar Tuhan, yakni dari Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti lagu kita, Dia mati untuk kami. Lahir duluan ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Wah, nah itulah keselamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesaya menceritakan di sini bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia melalui proses. Prosesnya apa? Ini tadi, dia dihina. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah mungkin atau sudah pernah menonton film Tuhan Yesus ya, atau membacanya di Alkitab. Tuhan Yesus itu lahir, dia lahir dari kesederhanaannya, dia juga mengalami banyak penderitaan. Tadi Inang kita baca tadi, atau Inang baca tadi, dia dihina, bahkan dia disiksa. Tidak ada yang mengakui dia, penyakit kita yang ditanggungnya. Ketika Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita melalui kematiannya, banyak orang yang meludahinya, memukulnya, mengatakan,
Kami tidak mengenal Engkau, padahal Tuhan Yesus ketika melakukan mujizat banyak orang yang berbondong-bondong. Banyak mengatakan, Tuhan Yesus sembuhkanlah aku. Tetapi ketika Tuhan Yesus ingin memasuki masa kematiannya, banyak orang yang tidak mengakui dia. Bahkan dia dihina. Bahkan ketika Tuhan Yesus disiksa, dia disiksa, tangannya dipaku, dia dicambuk, dia diludahi. Semua orang menghindar. Masih ingat tidak? Banyak murid Tuhan Yesus yang menyangkal dia. Itu adalah Petrus. Padahal Petrus itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tapi disangkal. Itu juga seperti yang dikatakannya di ayat 3 itu, ia dihina. Banyak orang yang menutup muka, banyak mengatakan saya tidak mengenal dia. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik sekolah minggu, mengapa Tuhan Yesus itu mati untuk kita? Nah, kita boleh melihat manusia yang jatuh ke dalam dosa siapa? Masih ingat cerita atau fragmen yang difragmenkan oleh Kesia dan Melki? Ayo, Inang masih ingat loh, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa mengatakan kepada Adam, Adam, makanlah buah ini. Akhirnya mereka jatuh, mereka diusir dari Taman Eden. Padahal mereka adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kita terhalang. DOSA, membuat kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan putus. Nah, kita dihukum. Hukuman kita adalah maut, tapi Tuhan Yesus sayang kepada kita. Sayangnya itu bagaimana? Dia harus datang kepada kita, yaitu melalui Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang lain. Biar kita tidak mati binasa, datanglah Tuhan Yesus. Tapi Yesus menyelamatkan kita dengan hal yang luar biasa. Dia harus disiksa, dia harus dipukul, dia harus diludahi, dia harus menderita. Bahkan yang paling puncaknya adalah dia harus mati tersalib untuk kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kebesaran, kebaikan, kasih Tuhan Yesus yang amat besar. Dia mau mati untuk kita. Dia mau menanggung dosa kita. Nah, pertanyaan, apa memang Inang dosa kita ini tidak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri? Tidak bisa. Kalau kita banyak-banyak berbuat baik, akhirnya kita selamat? Tidak. Ternyata hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Karena apa tadi? Tadi Inang sudah bilang, Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Berarti tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci. Oh, ini si Budi ini, anak sekolah minggu ini, dia tidak ada dosanya. Tidak ada, semua orang sudah berdosa. Contohnya apa, Inang? Nah, ada seorang ibu, dia membuat kue. Waktu membuat kue ini, dia butuh 12 butir telur. Nah, jadi dipecahkan ibunya ini. Pecahkan telurnya ke dalam tepung. Dipecahkan itu sudah 11 telur. Tiba telur yang terakhir. Berapa tadi Inang bilang? 12 telur. Dipecahkanlah telur yang terakhir. Telurnya busuk. Akhirnya satu telur ini sudah merusak telur yang 11. Nah, demikian juga tadi. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya kita semua menjadi berdosa. Sama tadi seperti seorang ibu tadi, dia buat kue, ini mau buat kue ini, anaknya ulang tahun toh, tapi butuh 12 telur, tapi ada satu telur yang busuk. Ketika ibu itu memecahkan di dalam sebuah baskom, akhirnya telur yang lain tidak bisa dipakai lagi. Begitulah manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia disiksa, dia dihina, dia harus mati untuk kita. Tapi melewat kematiannya lah kita selamat. Kita akhirnya disebut menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihi. Nah, jadi
kita hukuman yang diberikan kepada kita, dulunya kita harus mati binasa, tetapi kita diangkatnya. Kematian Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Nah, itu kita terima dengan apa? Dengan iman kita. Nah, suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang Dia berikan kepada kita. Bila mana anak-anak sekolah minggu itu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah menebus kita. Nah, pertanyaan adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau mati untuk kita, untuk menebus, menyelamatkan kita? Tidak ada di dunia ini. Semua meninggalkan kita. Contohnya kalau ada anak sekolah minggu yang punya sahabat, dia mau tidak mati sama kita, dia tidak mau itu. Tapi Tuhan Yesus Dia mau mati untuk kita. Kalau di sini tadi Yesaya mengatakan seperti domba. Kalau domba itu kan punya bulu tebal. Ketika mau digunting itu bulunya, dia itu pasrah saja. Demikianlah dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, tangannya dipaku, sama seperti lagu kita, tanda salib, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda apa itu? Tanda cinta, tanda cinta. Iya, Tuhan Yesus dipaku kaki dan tangannya, Dia disiksa, tubuhnya penuh dengan darah. Itulah tanda cinta untuk kita. Nah, sekarang apa yang menjadi semangat buat adik-adik sekolah minggu belajar dari tanda cinta Tuhan Yesus? Nah, adik-adik sekolah minggu, katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, mati untuk saya. Nah, yang kedua apa? Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang selalu melakukan kasih sama yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia tidak bilang saya hanya mengasihi ini karena dia cantik, saya mengasihi ini karena dia adalah anak yang cerdas, saya mengasihi ini karena dia adalah anak yang pintar dan kaya. Tidak. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi anak sekolah minggu harus mengasihi juga seperti tanda kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dimulai dari mana, Inang? Ayo, kalau ada adikmu, kasihi adikmu. Kalau ada kakakmu, sayangi dia. Kalau ada mama dan bapak, ayo sayangi dia. Ya, pertama harus dimulai dari rumah. Tidak boleh adiknya berantem sama abangnya karena makanan, karena mainan, atau karena HP, atau yang lainnya ya. Jangan, tapi kasihilah dia. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berikan tanda cinta bagi kita. Kemudian apa? Itu tadi ya, mengasihi. Tadi yang pertama, tadi apa? Mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, kau mati untuk saya. Yang kedua, kau harus sayang. Pertama mulai dari keluarga. Sayangi adikmu, kakakmu, abangmu, papa, mama, semua harus kita sayangi. Yang ketiga apa lagi? Bagaimana kasih itu kita sudah mengasihi. Tuhan Yesus itu dia berbagi apa? Tanda cintanya yang paling besar apa? Dia berikan nyawanya. Dia mau mati untuk kita. Jadi anak-anak sekolah minggu tetaplah berbuat kebaikan. Harus murah hati ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu murah hati. Bayangkan nyawanya saja dia berikan ya. Dia mau mati untuk kita. Itu diberikan secara gratis. Dia tidak bilang begini, saya mau kasih, saya mau mati tapi bayar saya ya. Atau anak sekolah minggu bilang begini, saya mau berteman samamu ya, tapi kasihlah sama aku uangmu, atau kasihlah kuemu, biar ku temani kau. Tidak begitu. Nah, ini anak sekolah minggu harus tetap berbuat baik. Contohnya kalau kau kasih rotimu sama temanmu, sama abangmu, kakakmu, nggak bilang, aku kasih ini ya, tapi kasih lagi sama aku. Jangan begitu. Kalau anak sekolah minggu mau kasih sesuatu, kasih saja ya, dengan senang hati, suka menolong juga. Nah, karena dengan menolong itu adalah tanda cinta yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang Inang kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena apa kita boleh belajar, bercerita, diingatkan kita kembali tentang Tuhan Yesus ini, kita sudah masuk masa-masa Prapaskah. Sebentar kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, sebentar kita akan memperingati hari Paskah. Nah, jadi kita harus sekarang mengingat bagaimana kebaikan Tuhan Yesus yang telah diberikan untuk kita. Nah, ingat ya tadi 3 poin yang Inang berikan.
mengatakan terima kasih, berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah selamatkan saya, sudah jadikan saya menjadi anak Tuhan Yesus. Yang kedua tadi apa? Sayangi siapapun orang yang di rumahmu dimanapun, sayangilah. Itu adalah tanda cinta. Yang ketiga, berikanlah seperti tanda cinta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia berikan nyawanya. Kalau kita tidak apa ya, pasti masalah saya berikan nyawa saya. Dengan apa? Anak sekolah minggu suka menolong, suka membantu. Itu adalah tanda cinta seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Ayo, tetap semangat ya. Ingat ya 3 poin tadi. Nanti bisa saja nanti Inang nanti tanya lagi kalau Inang nanti lagi membawakan cerita Alkitab untuk kita di minggu yang akan datang. Oke? Selamat mensyukuri, mengatakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mati untuk saya, untuk menyelamatkan saya, menjadikan saya menjadi anak Tuhan Yesus yang berharga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Bagaimana juga Tuhan telah hadir di tengah-tengah dunia ini memberikan penyelamatan bagi kami. Nubuatan yang telah dilakukan ataupun yang telah dikatakan oleh Yesaya telah kami terima ya Tuhan, telah Engkau genapi melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami terhalang kepada Tuhan karena dosa. Biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu-Mu, Tuhan ajari agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mensyukuri bahwa Tuhan telah mati untuk kami, yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, berbuat baik. Itulah tanda cinta yang harus kami lakukan agar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh bersuka cita menjadi anak-anak kesukaan bagi nama-Mu. Berkatilah Tuhan semua anak sekolah minggu yang bersuka cita karena ulang tahun. Biarlah Tuhan berikan semangat yang baru, Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar. Tuhan berkati, sekalipun Tuhan harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, agar kami anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap rajin bersekolah, rajin beribadah, tekun berdoa dan membaca Alkitab, agar kami Tuhan tetap menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah dengarkan cerita dari Kakak Tones. Ya. Sekarang apa kita langsung kasih tugas Kakak? Jangan dulu Kakak, kita saksikan dulu tugas yang minggu lalu. Apa itu Kakak? Mewarnai gambar. Mewarnai gambar orang Samaria yang murah hati ya. Ya, kita lihat dari video berikut ini.
sekali ya. Iya dong kakak, kalau mewarnai Kreatif. katanya anak-anak suka, Iya. makanya kita kasih tugas minggu lalu mewarnai. Iya. Tapi kali ini jangan lagi mewarnai, Iya. ganti-gantian lagi ya. Tugas kita apa nih kakak? Tadi kalau dari ceritanya kakak Kones ada dibilang tanda cinta. Iya. Nah, kita lihat Tuhan Yesus sudah memberikan Tanda cinta kasihnya cintanya kepada dengan- kita orang berdosa. Iya. Sekarang dengan memberikan nyawanya dirinya sendiri untuk menebus kita. kita. orang berdosa. Nah, terus sekarang Buktinya kita sebagai Orang- tanda cinta, tanda kasih kita juga kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang harus kita berikan. Jadi berarti tugas kita minggu ini kakak di foto aja kakak. Iya. Apa yang kita lakukan sebagai bukti tanda cinta iya, kita. seperti tadi Cerita Tante kakak Elkones bilang, yang pertama itu dari lingkungan keluarga, di rumah. baik itu ke orang tua, baik itu ke adik atau kakak. Ya, jadi Karena masih di rumah kakak, iya, jadi lingkungan kita- keluarga dulu. Jadi nanti adik-adik Foto kegiatan. iya, foto kegiatan tanda kasihnya atau tanda cintanya kepada keluarganya ya, kepada orang di rumah. Nah, terserah Bertepatan adik. bertepatan dengan Oh iya, hari bertepatan dengan hari Valentine, kasih sayang. hari kasih sayang. Pas di minggu ini jadi bagaimana tanda kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi ya. Karena begini Kak, kita bilang kita sayang sama kakak, sama adik, tapi memang kita harus ada buktinya, harus ada tandanya. Yang seperti apa? Nanti kita dikirim ya kakak ya, melalui foto. Itu per orang ya kak ya, atau satu orang aja ya? Bagus juga kalau per orang. Aja. Tapi satu aja fotonya, contohnya dia ke adiknya atau ke papa atau ke mama. Sembarang. Iya. Yang mana aja. Yang mana aja. Iya. Tapi Itu- jangan lupa kirim fotonya ke ke orang masing-masing. Paling Ya. lambat hari Rabu jam 10 malam. Tanda Cinta kita kepada orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Sekarang kita mau sebagai tanda cinta kita juga kepada Tuhan, kita memberikan persembahan. Apalagi kita nyanyikan satu pujian hubungan pelean ya, dari buku yang nomor 855. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Oh
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.